Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari kampus Tes Taisa dan saya dari semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode penelitian pendidikan, dan saya mengambil judul yang berjudul bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang minat belajar dan kurang bisa baca dan kurang semangat dalam belajar. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian minat belajar. Yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan belajar, dan yang ketiga saya akan membahas tentang bagaimana cara membangkitkan belajar, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi anak-anak yang susah membaca. Apa sih itu minat belajar dan bagaimana cara meningkatkannya? Nah, di sini kita bakal bahas nih. Nah, di sini adalah yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar ini adalah ketertarikan yang mendorong kita untuk mendalami suatu hal yaitu belajar dengan perasaan senang. Jadi minat belajar itu ketika si anak ini belajar harus dengan perasaan senang. Maksud dengan perasaan senang di sini bisa dia senang terhadap gurunya. Intinya gini, kalau misalkan si anak ini udah senang sama gurunya, pasti otomatis sama pelajaran yang diajarkan sama gurunya dia bakalan senang. Kalau misalkan dia nggak suka sama guru tersebut, ya otomatis dia nggak bakalan suka nih sama pelajaran yang diajarkan sama guru tersebut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Itu ada 5. Yang pertama yaitu motivasi dan cita-cita. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah peran guru. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Dan yang kelima ini adalah teman pergaulan. Nah, di sini bagaimana cara membangkitkan minat belajar siswa? Yang pertama yaitu membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Dan yang kedua ini yaitu menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga si anak didik ini mudah menerima bahan pelajaran yang kita ajarkan. Dan yang ketiga ini adalah memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Nah, maksudnya di sini tuh kita bisa memakai buat kita ngajarin anak-anak ini bisa langsung di luar ruangan atau di luar atau di alam misalnya. Kita bisa nih belajar nggak harus di kelas supaya si anak ini gak bosan dan bisa kondusif juga. Nah, dan yang keempat ini adalah menggunakan berbagai macam bentuk teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. Nah, di sini itu tekniknya itu kita ketika mengajar supaya si anak ini gak bosan di dalam kelas, kita bisa menggunakan gambar atau kita bisa menggunakan kayak tebak-tebakan supaya si anak ini ketika di dalam kelas dia nggak bosan atau nggak monoton. Jadi supaya si anak ini tuh ketika belajar dia semangat. Kalau misalkan kita di dalam kelas ini bisa membuat anak-anak yang di dalam kelas ini bisa ini, maksudnya itu di sini bisa hidup di dalam kelas itu. Maksud hidup ini jadi nggak garing gitu, atau nggak monoton atau nggak boring di dalam kelas itu, supaya si anak ini tuh minat belajar. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi anak yang susah membaca? Yang pertama yaitu kita harus kenali gaya belajar si anak. Yang kedua kita beri tantangan. Yang ketiga kita kenali minat, dan yang keempat itu ajari anak sendiri di rumah, dan yang kelima penuhi tangki cinta. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu kenali gaya belajar. Gaya belajar di sini itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu kinestetik, auditorial, yang ketiga itu dan yang ketiga ini adalah visual. Nah, kalau misalkan gaya belajar kinestetik itu seperti
Gaya belajar kinestetik itu dia tuh lebih suka bergerak dan lebih suka praktek langsung. Misalkan kayak si anak ini sedang mempraktekkan sholat. Nah, si anak ini ketika gaya belajarnya menggunakan gaya belajar kinestetik, si anak gak bakalan paham kalau misalkan si anak ini tidak dicontohkan, tidak dipraktekkan langsung. Kalau misalkan kita mengajarkan anak yang kinestetik ini dengan cara kita menulis, tidak ada praktek langsung, nah si anak ini nggak bakalan paham. Seharusnya kalau misalkan gaya belajar si anak ini kinestetik, ketika kita mengajarkan si anak ini dengan cara mempraktekkan langsung. Contohnya tadi kayak praktek sholat, kayak praktek wudhu, kita langsung mempraktekkan. Nah, si anak ini pasti bakalan lebih paham kalau misalkan dia belajar dengan menggunakan gaya kinestetik. Nah, dan gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar audiotorial. Kalau misalkan gaya belajar ini dia lebih cepat kayak menerima informasi. Ketika dia mendengarkan ceramah saja dia sudah paham. Maksud di sini ketika kita masuk kelas, kita kepada anak yang lebih paham kepada gaya audiotorial ini, ketika kita menjelaskan saja si anak ini sudah paham, tidak harus dengan praktek, karena si anak ini lebih suka belajar menggunakan gaya audiotorial. Itu dengan cara si anak ini hanya mendengarkan saja, ketika mendengarkan saja si anak ini tuh dia langsung paham. Nah, yang ketiga ini adalah gaya belajar menggunakan visual. Jadi si anak ini dia bakalan paham kalau dengan cara melihat video atau dengan cara melihat sesuatu gambar tersebut. Nah, ketika kita menjelaskan si anak ini tidak dikasih contoh atau dikasih kayak foto atau video gitu, dia nggak bakalan paham kalau misalkan si anak ini menggunakan gaya belajarnya itu visual. Nah, tips yang kedua ini mengatasi anak yang susah membaca itu dengan cara memberikan si anak ini tantangan. Nah, ketika kita mengajar di dalam kelas, kita harus sesekali supaya si anak ini minat belajar atau minat membaca dengan cara kita memberikan tantangan. Jadi si anak ini tuh suka sekali kalau misalkan diberi tantangan. Contohnya gini, ketika kita mengajarkan si anak, kita ngasih waktu 1 bulan. Kita bilang ke si anaknya, kalau kamu bisa menghafal abjad dari A sampai Z dalam 1 minggu atau enggak 1 bulan, kita bakal kasih rewardnya itu contohnya kita beli mainan, kita membelikan bakso atau lain sebagainya. Dan tips yang ketiga yaitu mengenali minat belajar anak. Nah, maksud mengenali minat belajar anak itu dikarenakan di sekolah ini menggunakan sifatnya akademis, padahal si anak ini itu cenderung potensinya itu bukan di akademis saja, karena ada bermacam-macam anak ini yang gemar bernyanyi, yang gemar menggambar, yang gemar menulis cerpen dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya karena akademis saja. Nah, makanya kita sebagai guru kita harus paham bagaimana minat belajar si anak ini, lebih minatnya kemana. Kalau kita paksakan dia di akademis, belum tentu dia semangat belajar atau semangat untuk membaca ya, karena itu bukan minat dia. Nah, tips yang keempat yaitu mengajari anak sendiri di rumah. Nah, kenapa tips yang keempat ini yaitu kita harus mengajarkan anak di rumah, dikarenakan takutnya ada anak yang tidak suka terhadap gurunya. Nah, karena dia tidak suka terhadap gurunya, jadi dia nggak suka sama pelajaran tersebut. Nah, kita sebagai orang tua kita harus kita harus mengajarkan anak ini di rumah atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan sama gurunya di rumah. Untuk apa? Untuk supaya ya, karena kita kan nggak tahu si anak ini tuh suka sama gurunya atau enggak. Nah, jadi untuk mengatasinya itu ya sebagai orang tua harus mengajarkan anaknya itu belajar di rumah. Nah, kita sebagai orang tua tidak usah bingung, tidak usah pusing juga, dikarenakan orang tua itu adalah guru terbaik untuk anaknya. Tips yang kelima yaitu penuhi tangki cinta.
Nah, tangki cinta di sini itu hanya bisa diisi oleh orang tua. Jadi diisinya itu dengan cara waktu atau dukungan atau motivasi untuk belajar untuk si anak ini semangat dalam belajar itu dengan cara ya kita harus kalau misalkan sebagai orang tua itu harus mendukung si anak itu. Ya dukungan itu termasuk adalah tangki cinta. Kalau misalkan tangki cinta tersebut itu kurang, nah bahkan makanya ada anak yang malas belajar atau nakal. Nah, itu karena emang tangki cinta dari orang tuanya itu kurang. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.